Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan lindung di Karangasem meluas hingga mencapai 100 hektar. Seorang wisatawan India tewas tenggelam usai terseret ombak pantai Bilabong, Nusa Penida, Kelungkung. Kerajinan bunga emas masih eksis di Desa Kamasan. Selanjutnya akan diserahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 3, 2. Kantor Kesiabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benoa akhir pekan lalu membagikan e-pas kecil kepada 156 kapal nelayan di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. E-pas ini berguna untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan nelayan dan sebagai tanda daftar keabsahan kapal berukuran di bawah 7 gross ton sudah berbasis elektronik. Dengan demikian, salah satu keuntungan e-pas kecil ini, nelayan juga berhak atas subsidi BBM. Untuk mendapatkan pas elektronik ini, nelayan harus mendaftar sejak 5 Mei 2024 hingga 28 Juni 2024. Lalu tahap pengukuran mulai tanggal 8 Juli hingga 1 Agustus 2024 dan penerbitan e-pas kecil tanggal 5 Agustus hingga 30 Agustus 2024. Seluruh proses ini diikuti 161 kapal nelayan yang mendaftarkan secara online. Kepala KSOP Benoa, Kapten Herbert Marpau mengatakan, ada sejumlah kendala sehingga Kesiabandaran tidak bisa menerbitkan semua e-pas kecil ke nelayan. Panitia 5. Terima kasih dengan adanya seperti pembuatan untuk e-pas kecil ini yang mungkin untuk kedepannya lebih berguna. Mungkin ada nanti dengan memiliki kartu e-pas kecil mungkin ada subsidi lah mungkin dari pemerintah yang tetap nanti mengayomi kedepannya untuk nelayan biar lebih sejahtera. Ya, tentunya dengan penerbitan e-pas kecil ini kapal-kapal ini memiliki tadi disampaikan oleh Pak Kadis Perikanan tadi, ibaratnya STNK gitu ya. Artinya sudah ada legalitasnya sebagai kapal itu sudah ada. Ya, jadi itu benefitnya dan tentunya dampak ikutannya bahwa para nelayan ini bisa mendapatkan bahan bakar subsidi nantinya dalam pelaksanaan kegiatan kapal-kapalnya. Penerbitan e-pas kecil secara gratis ini dilaksanakan dalam gerakan gerai nasional. Dan Bali sendiri terdapat 26 gerai nasional yang tersebar di pesisir pantai di Kota Denpasar, Badung, Tabanan, dan Kabupaten Gianyar. Selain e-pas kecil, Kantor Kesiabandaran dan Otoritas Pelabuhan juga memberikan puluhan bantuan life jacket kepada kelompok nelayan di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Perolehan medali kontingen Bali dalam ajang Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 menurun dari sebelumnya. Penurunan tersebut akibat beberapa cabang olahraga tidak dipertandingkan dan berkurangnya atlet yang terjun dalam ajang olahraga difabel tersebut. Di sisi lain, menurut Ketua Nasional Paralimpik Komite Bali, Gede Komang Darmawijaya, ia optimis pada perhelatan Peparnas mendatang, peluang perolehan medali atlet difabel Bali akan meningkat sebab jumlah atlet usia muda yang terjun pada Peparnas kali ini meningkat dan mereka adalah bibit untuk atlet di perhelatan berikutnya. Sebenarnya penurunan peringkat itu disebabkan karena banyak nomor-nomor yang tidak dipertandingkan. Unggulan-unggulan dari Bali banyak yang tidak dipertandingkan. Kemudian ada juga penghilangan dari tunarungu wicara, Pak. Karena di 2024 ini tunarungu wicara, atlet-atlet tunarungu wicara tidak dipertandingkan di ATT. Sedangkan sumber medali kami 4 tahun lalu hampir 6 medali emas itu diberikan oleh tunarungu wicara.
kami ke Solo ini membawa atlet-atlet muda, Pak. Hampir 70% atlet-atlet muda yang berlaga di sana. Umurnya berkisar antara 15 sampai 24. Hanya beberapa aja yang di atas 30. Ya, jadi pembibitan itu saya rasa itu yang akan menjanjikan 4 tahun lagi. Total perolehan medali kontingen Bali pada ajang Peparnas ke-17 di Solo berada di peringkat 12 dengan perolehan 11 emas, 7 perak, dan 15 perunggu dengan total keseluruhan 33 medali. Bila berkaca pada ajang Peparnas 2021 lalu di Papua, kontingen NPCI Bali berada di posisi 11 besar dengan raihan 11 medali emas, 14 perak, dan 10 perunggu. Sementara pada Peparnas 2024 ini, NPCI Bali mengikuti 7 cabur dari total 20 cabur yang dipertandingkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Aneka kerajinan tangan masih banyak dijumpai dan setia digeluti perajin di Bali. Salah satunya usaha kerajinan bunga emas yang telah berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini di Banjar Pandai Mas, Desa Kamasan, Klungkung. Kerajinan ini masih eksis karena menjadi koleksi perhiasan dan digunakan dalam kegiatan upacara adat di Bali. Gininya modalnya modal dulu ya. Rajin emas, modal emas mahal sekali. Ya. Kalau dulu Pak berapa Pak mungkin dapat menjual ini Pak? Kalau dulu pesannya dulu sekitar tahun 80-an masih murah, sekitar 7.500 per gramnya. Itu permintaan masih banyak dulu ya Pak? Banyak. Itu kalau dulu itu dibeli untuk apa Pak biasanya Pak? Kalau orang membeli emas? Ini kan emasnya untuk lokal aja, lokal untuk di Bali aja. Di Bali ya Pak. Itu dulu pemasarnya kemana aja Pak? Dulu tahun ini? Cuma di Klungkung ada senannya logam mulia seperti ya. Kalau di Gianyar di Arum Fajar, ya. Kalau Denpasar di Wisara. Kalau dulu berarti berapa Pak kira-kira dapat jualan Pak? Kalau dulu berapa pieces mungkin dapat Pak buat kalau zaman-zaman itu Pak? Dulu sampai 10-20-an sampai Pak. Kalau pesanannya maksudnya sekali pesan dulu. Sekali setor paling enggak 3 kali sekali setor. 3 kali paling enggak 100 gram. 100 gram ya. 100 gram ya. Kalau saat ini bagaimana Pak kondisinya Pak? Aduh sekarang macet. Kenapa nih Pak? Karena ini gininya mungkin ekonominya. Apalagi sekarang emas mahal sekali. Berapa sekarang Pak? 24-nya udah 960 per gramnya. Jadi itu yang murni. Itu faktornya Pak yang turunnya juga Pak. Ini kalau satu pieces kerajinan ini berapa hari Pak dibutuhkan waktu penyelesaian Pak? Paling enggak 3 hari sekali nyetor dah. Kalau prosesnya ini berapa Pak untuk bunga yang ukuran berapa ini paling cepat paling lama selesainya? Itu udah 3 hari 1 minggu. 1 minggu ya paling lama ya. Itu jenisnya apa Pak? Bunga apa namanya? Bunga emas. Seperti bunga pucuk, sanat. Permintaan datang selain dari perorangan, juga dari pelaku usaha toko perhiasan emas di daerah Klungkung, Gianyar, hingga Kota Denpasar dengan jumlah tergantung pesanan. Proses pengerjaan bunga emas membutuhkan waktu 3 hari hingga 1 minggu. Tahap pengerjaan dimulai dari peleburan emas, tahap penghalusan, kemudian berlanjut ke tahap pembentukan bunga emas. Beragam bentuk dan ukuran bunga emas dapat dibentuk seperti berbentuk bunga pucuk hingga sandat. Kadar emas yang ditawarkan juga beragam, mulai 21 gram dengan harga Rp600.000, sedangkan kadar 22 gram sebesar Rp850.000. Usai pandemi serta naiknya harga emas menyebabkan permintaan mengalami penurunan hingga saat ini.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.